Hey Libra, welcome and welcome back to your reading. Reading ini untuk kamu yang punya placement Libra ya, Sun Moon Rising. Atau kamu mau liatin gebetan kamu juga boleh, teman, saudara juga boleh ya. Jadi ini energi secara general ya. Oke, seperti biasa aku mau memulai dulu dengan memberikan kamu informasi untuk apa aja planet-planet yang ngefek ya di bulan Maret ini ya. Venus retrograde di Pisces, Sun and Saturn conjunction, full moon, total lunar eclipse di Leo. Ya, ada Sun transit ke Pisces, Mercury retrograde di Pisces, new moon atau lunar eclipse di Pisces, Utara Badra ya. And Saturn transit Pisces. Nah, semua informasi tadi aku detailnya ada di kalender aku. Kalian mesti ngapain, apa aja efeknya kayak gitu-gitu. Aku ada spill the tea in the calendar ya. Dan juga buat kalian yang baru bergabung, mungkin aku mau informasiin bahwa aku juga ada service buat kalian ya. Natal chart itu peta kehidupan kamu, Beb, seperti karma, terus kamu panggilan jiwanya dari kamu lahir sampai kamu meninggal di timeline ini ya, sebelum reinkarnasi lagi in another life. Ya, kemudian tentang percintaan kamu, kapan nikah kayak gitu, ataupun rezeki, pokoknya semua aspek-aspek kehidupan ada di situ. Kemudian untuk kalian yang mau fokus sama cuan ya, numerology itu ambil Lisa, itu tuh jalur langit jalan hidup kalian. Jadi kalian nggak perlu iri-iri sama orang, nggak perlu membanding-bandingkan diri sama orang lain, tapi menjadi diri kalian sendiri, karena di numerology report kalian bakal tahu siapa diri kalian sejatinya untuk cuannya jalannya kemana ya, Beb. Jadi ini fokus ke, dan nggak cuma cuan doang sih, tapi energi sejati kamu, bakat terpendam kamu, kamu bisa tahu di situ yang mungkin kamu tidak tahu bahwa kamu ada ya. Kemudian ada marriage match, itu kalau kalian mau mengenal pasangan sebelum nikah, kalaupun udah nikah juga nggak apa-apa ya, untuk mempelajari cocok nggak kalian secara seksual ya, spiritual ya, mindset. Jadi body, mind, and soul long term ya, itu memang sangat penting sih ya, sangat penting. Personal year juga bisa, itu dalam 1 tahun ada energi Vedic astrology-nya kalian pribadi dan numerologi kalian pribadi ya, Beb. Jadi itu satu package memang personal buat kamu. Dan aku juga ada webinar yang bisa kalian dengarkan ya. Ending of Kali Yuga ya, alias zaman kegelapan ini, ending Kali Yuga ini ya. Kemudian juga ada healing luka batin. Dan coming up aku juga mau ada ngebuat inner work ebook mini series ya. Dan aku juga mau bikin some kelas juga, tapi itu aku masih ngerjain long term because it's a self mastery. Dan aku banyak banget ide dan banyak banget hal yang mau aku kerjain, like like a Gemini mind. I need to organize in life ya, karena semuanya aku masih kerjain sendiri, Beb, karena that's how my soul wanna do in this time ya. Nggak tahu ke depannya, tapi everything yang kalian pesan atau interact, it's still with me gitu, Beb. It's still personal, jadi energi aku banget untuk kalian itu ya. So Beb, okay, let's go. Kita ke pembacaan kamu ya, reading kamu ini ya, Beb. Ada juga free ebook yang gratis, jadi kamu tinggal baca aja untuk nambah your knowledge ya. Okay, give us a message universe untuk teman-teman Libra, Sun Moon Rising. Sorry, so hard. Okay. Stir up the situation by be open to new ideas about invent a way to Uranus. But Uranus emang lagi transiting, jadi ini efeknya ke generasi memang ya. Itu kita semua juga di sini. Jadi kalau kalian ada beberapa waktu atau masih sekarang ngerasainnya ya, kalian capek, nggak jelas, fatigue gitu, kayak lemes, meskipun kalian udah mungkin makannya udah bagus, tidurnya udah bagus, tapi kayak energi kalian tuh masih kacau. Memang kalau kalian yang punya penyakit internal atau have a disease, kalian bisa cek ya. Tapi kalau kalian sebenarnya udah dicek, kalian tuh nggak apa-apa, kalian tuh secara medical fine, tapi kalian energetically kalian capek kayak gitu, Beb. You just absorb the energy. Nah, belajar untuk ngelepasin energi. Nanti kalian boleh konsul ke aku deh pribadi kalau masalah itu ya.
Karena aku juga ngerasain itu, by the way. Service to others. So what is good for us? Your work in the sixth house. Nah, ini juga kamu banget ya Libra. Kamu itu memberikan service to the world versus kamu apa? Your beauty, your health, ya. Harus didisiplinin dulu itu. Memang it's not easy karena kamu ruled by Venus, you love everything. Sometimes kamu kayak susah menjaga rutinitas karena kamu this energy is like adjusting balance gitu, selalu menjaga keseimbangan dan nggak mudah juga ya, I know. Personal power, the mystery of life, a major change in the eighth house. Okay, Beb. Yeah. So Libra, Venus masih retrograde by the way. Jadi kalian rule by Venus. Kalau ini ya, aku mau kasih tau kalian, kalau ada masalah-masalah yang belum selesai dengan masa lalu percintaan ya, hubungan romansa terutama ya, ini saat yang tepat kalian benar-benar clear that up, dibersihin, diselesaikan. Jadi ke depan gak ada lagi PR-PR seperti itu lagi, Beb. Kalau masih kalian ulang, akan gitu-gitu lagi. Karena ini kesempatan kalian ya di Venus retrograde ini untuk refleksi ke dalam diri, kayak kenapa nih? Apa yang harus aku ubah nih? Lanjut gak sama orang ini? Atau udahan sama orang ini? Apakah orang ini yang benar-benar aku mau? Jadi benar-benar kamu tuh kontemplasi diri, ya Beb. Okay, so next aku mau ambil your another card. Let's see, here's the message for you guys. The Stone. Right, the Stone. What is happening here? The Castle. Okay, udah mulai paham temanya. The Healer. Okay. The Stone, the Castle, the Healer. Okay. Kalau kalian dipaksa semesta untuk hidup lebih sehat, Beb, coba kamu beneran temukan apa kesukaan kamu. Maksudnya olahraga kesukaan kamu, diet kesukaan kamu. Meaning diet itu apa? Pola hidup, bukan diet ngurusin badan doang ya. Karena banyak yang salah dengan diet. Diet itu lifestyle. Jadi diet itu bisa digunakan untuk mau gemukin badan kayak, mau kurusin badan kayak, mau nambah muscle kayak ya. Diet meaning it's your lifestyle. Nah, by the way itu aku juga ada holistic diet ya. Itu berdasarkan Vedic astrology kalian, Ayurvedic kalian, tipe badan kalian, pribadi ya, dan human design. Jadi pencernaan kalian bisa dilihat di situ juga. Energi kalian aslinya kayak gimana. Karena badan kita ini mengandung elemen-elemen, mau itu api, tanah, udara, air kayak gitu-gitu. Jadi concern banget sama lifestyle. I know it's not easy, Beb. Aku juga terus menjaga keseimbangan itu. Aku sendiri Libra 6 house by the way. Jadi 6 house aku di Libra. Jadi itu udah kayak karma, aku juga selalu menjaga keseimbangan dalam diet aku gitu. Dan orang-orang yang punya Libra 6 house ataupun Libra in general, memang ujiannya itu disuruh seimbang secara almost lifetime. Jadi kayak jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Dietnya jangan terlalu yang bersih banget, tapi jangan yang kotor banget. Meaning pastikan moderation. Dan memang kalau kalian masih di fase yang belum bisa moderation, itu PR-nya kalian ya. So dan diet ini bukan makanan aja ya Beb, tapi konsum secara mata, telinga. Jadi lagu, musik yang kalian dengar, mungkin konten sosial media yang kalian lihat, itu juga termasuk diet ya Beb. Okay? Jadi jangan diet tuh pikiran makanan doang, but everything you consume, apapun yang kalian makan, dengar, lihat, ya. Intinya yang kalian nikmati gitu loh, ya Beb.
Okay, let's see what else the message universe for my love, for my love Libra my love. Alright, ada satu yang kebuka. For you, for Pentacles. Okay, wait, one more. Give us one more. Alright, the Hermit. Okay, Beb. Jadi for Pentacles, the Hermit. Let's see. Nine of Wands. Nine of Pentacles. Wow, 9. Can you see? 9. Apa sih? Okay, banyak ending yang akan kalian rasakan. Yeah. No wonder why the 8th house. Yeah, transformasi, rebirth. Mati hidup ya. Bukan beneran badan fisik yang mati hidup, tapi your ego, your shadow, your personality. Ya, your personality itu your ego ya. Ada kan orang bilang alter ego, yaitu berbagai macam ego personality dari yang kalian kecil, kalian teenager, kalian orang dewasa gitu ya, kalian orang tua banget like 60, 70 years old ego. Jadi ya, banyak banget informasi buat kalian sebentar. My brain like downloading data so many. Jadi memang aku tahu kalian juga overwhelmed. Kalian juga sendiri overwhelmed dengan berbagai macam yang kalian konsumsi. Jadi kayak apa yang kalian dengar, yang kalian lihat itu kalian juga overwhelmed. Nah, ini disinilah datangnya the Hermit. Belajar untuk meditasi, kontemplasi, hening, Beb. Hening. Kalau mau dengerin music yang healing aja, yang kayak aku ada tuh subliminal playlist baru ya, Manifest with Crystalia. Itu aku mau masukin subliminal yang aku copy paste ya ke dalam description box, artinya dalam bahasa Indonesia. Karena aku kalau download data atau informasi itu suka dalam bahasa Inggris, Beb. Jadi channelingnya juga dalam bahasa Inggris, by the way. I don't know, my spirit God from where. Tapi kalau komunikasi itu in English, jadi kebayang nggak di kepala aku ngomong sama diri sendiri pakai bahasa Inggris gitu. I don't know why, since spiritual awakening 2019 itu kayak gitu. So basically I'm talking to myself via energi yang aku download lah, kayak gitu ya. Jadi ya, so kembali to this message. Kalian mesti hening, karena di sekitar kan ramai ya, ribut. Maksudnya kalian terlalu banyak mengkonsumsi mungkin entah berita, entah keributan, gosip, atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kalian. Itulah yang kalian harus bangun sendiri. The castle, the stone, the healer. Di sini ada bagus ya, Nine of Wands, Nine of Pentacles. Ini bagus banget sebenarnya energinya. Energinya adalah kamu sudah mulai ya. Meskipun tidak semua, tapi kamu sudah mulai mengerti apa artinya mencintai diri sendiri. Bukan narcissistic. Okay? Bukan in the narcissistic way, tapi beneran kayak a mother love a child. Cinta seorang ibu ke anak itu kan gak ada narsistik ya. Well, some your parents are, I know. Tapi maksudnya gini, mencintai secara unconditional. Cinta sejatinya kan cinta unconditional. Kayak, I love you no matter what because you human. Yang kita benci mungkin kelakuannya, tapi kan essence jiwanya kan sebenarnya bersih ya. Cuman ya ego shadow self ini yang salah, yang buruk, yang hitam. Ya bukan berarti hitam shadow self itu jahat juga, tapi in a way itu memang kadang terlalu banyak merugikan, bukan menguntungkan diri kita sendiri. Jadi ya secara kita masih hidup di bumi, yang namanya polarity, gelap terang itu tidak bisa terpisahkan. Itu harus ada memang to have a balance. Yang namanya dunia
Maya ini memang harus ada balance, baik buruk, siang malam, kayak gitu ya. Good and bad, this thing, ya pokoknya. Let me see what else. Jadi Beb, memang untuk transformasi jiwa kalian harus kembali ke dalam diri. Saran aku yang belum baca ebook aku yang gratis, baca aja deh itu tentang spiritual awakening. Ambil yang resonate dan kalian bisa baca berkali-kali, karena setiap kita ngebaca buku Beb, informasi dari semesta lewat situ juga. Dan terkadang kita membaca sekali, pesannya mungkin beda ketika ngebaca kedua kali, ngebaca ketiga kali. Pesan yang kita dapat tuh beda loh. That's how the magic works gitu. Kalau kalian yang suka baca buku pasti ngerti deh maksud aku kan. Kalian baca buku sekali, oke, kalian anggap artinya ini, terus kalian baca lagi, ternyata ada yang belum kalian, ternyata ini, padahal kan udah baca bukunya sebelumnya. Nah kayak gitu Beb, you need just to go deeper gitu ya. So let's see pesan dari your angel. Let's see, what is the message from your angel? My love is my mind. My love is my mind. By the way, tangan aku luka. I don't know, kayaknya gara-gara kesenggol pas masak deh nih. By the way, kalian kalau masak suka something gak sih? Anyway, what do you desire? You now have the opportunity to write the script according to your heart. True desire. Once you clearly decide upon your true desire and know that you're ready and deserving of them, they will rush into your life is the magic. Jadi semesta mau bilang di sini melalui angel atau malaikat kamu ya. By the way, setiap kita punya malaikat masing-masing yang ngejaga. Yes. Orang bilangnya malaikat, ada juga yang bilangnya spirit guide, tapi intinya ada entitas yang tidak terlihat yang memang selalu ngejagain kita. I mean, itu aku rasa di agama mana aja diajarin ya, spiritual juga. Jadi it's kinda is there gitu. Jadi your angel atau pesan dari semesta mau bilang bahwa gini deh Beb, apa yang bener-bener kamu pengen, apa yang benar-benar kamu inginkan terjadi, fokus ke sana. Tapi harus clear. Jangan sebentar A, sebentar B, pengen ke sana bingung, semesta juga bingung. It's me, kamu mau yang mana? Jadi clearly decide, benar-benar diputuskan kamu mau yang mana. Kayak gitu, Beb. And next, what is the message from your spirit guide? Assertiveness. Okay. This situation can be healed gently with love as you requested. Yet, there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving you strength and guiding your works. Apapun yang terjadi sama kalian sekarang, Beb, semua itu bisa sembuh dengan cinta. See, the healer. Can you see here? Healing energy, transformasi, banyak banget di sini healing, transformasi, naik kelas kesadaran ya. Dan selagi kamu mengeluarkan kata-kata yang benar, your own truth, kebenaran sejati kamu, misal aku gak suka kesini, daripada kamu bilang oke, aku suka kesini, sebenarnya kamu enggak suka, itulah yang harus kamu lakukan. Say your truth. Jangan ngerasa gak enakan, jangan ngerasa aduh nanti. Kalau kalian gak mau nongkrong, jangan bilang kalian mau nongkrong terus pergi, padahal I'm not feeling it, gitu ya. Stay to your truth. Itu salah satu contoh aja. Nah, dengarkan intuisi kalian ya. Jangan mengejar hal-hal yang
dengarkan intuisi kalian. Baru kalian lakukan apa yang kalian rasakan itu benar gitu. Bukan kata orang. Memang kalau kalian konsultasi bisa. Kayak misalnya kalian mau konsultasi lebih lengkap sama aku bakal reading kamu dan akan ngasih tahu sejujur-jujurnya gitu ya, tanpa basa-basi. Tapi tetap keputusan kamu yang memilih. Aku hanya advisor atau memberikan saran, membuka jalan, tapi kamu yang berjalan di situ kan. So you the one who do the work actually. Jadi harus kamu yang suka gitu, your own truth ya. Nah nih, berdoa, afirmasi itu berdoa juga, mantra. Kata-kata yang kalian ucapkan tiap hari, meskipun bercanda kayak, aduh kapan kaya, ya susah sih, kamu gak ngerti, kamu gak pernah miskin kayak aku. Nah, kata-kata itu dibuang ya. Contohnya, kalau kalian mau mindset kaya, meskipun kalian misalnya sekarang nih ya biasa-biasa aja gitu ya, sederhana bla bla, tetap bilang I am rich. What, I am rich? Sebelum aku bisa beli my own property lah ya, aku selalu berada di vibrasi I am rich, I have everything I need gitu. Meskipun saat itu realita aku belum seperti itu, tapi ketika kalian sering-sering melakukan afirmasi ya, semesta akan membukakan jalannya. Apalagi niatnya baik gitu. Jadi mintalah ke semesta ya. Sebenarnya kan berdoa. Sebenarnya kan berdoa itu juga berdoa dari diri sendiri ke diri sendiri sih sebenarnya. Jadi intinya kalian berdoa sama Tuhan semesta adalah kepercayaan kalian pada diri kalian sendiri sebenarnya. Tetap ya, semesta itu kita, dimana kita ini semuanya semesta connecting. Jadi bukan maksudnya kita nih Tuhan yang songong atau gimana ya. Kadang banyak orang gak ngerti ketika bilang kamu adalah Tuhan, kamu adalah semesta, itu kita nih satu sama semesta, cuman kita lagi ngerasain jadi manusia nih sekarang gitu. Bukan berarti kita nih Tuhan satu-satunya, the only Tuhan gitu ya, beda ya. Makanya kayak God and Goddesses, ya semua manusia ini God and Goddesses. Kalau mereka udah kebangun, kalau masih tidur ya jadi NPC player aja, jadi non-player kan, yang gak ngerti hidupnya, diatur sama orang lain, kesana kemari gitu, gak jadi dirinya sendiri intinya. In the matrix, So let's see, a message dari your spirit guide lagi, yang perlu kalian dengar saat ini, Libra. Memang kalian lagi diuji banget sih, Beb. Ini ujian hubungan terutama. Kalian mesti lihat-lihat ya, mana yang setia, mana yang baik, mana yang cuman main-main. Jadi mana yang tulus, mana yang jujur, mana yang cuman main-main dan beban aja. Okay. I remember. Beautiful. Soul plan. The fated life versus the destiny life. Di situ kalian bisa melihat diri kalian sendiri, bahwa sebenarnya jiwa kamu tuh sudah punya planning ke bumi mau ngapain. Nah itu kamu bisa lihat di natal chart placementnya kamu. Sadar tidak sadar, yang orang bilang semua sudah tertulis di langit, yaitu Vedic astrology, meaning your placement of planet ketika kalian turun ke bumi itu contekan kalian, Beb. Tapi ya gak banyak yang tahu ya, karena agama, politik, this kind of things, tergantung siapa yang mimpin zaman itu kan. Dan banyak hidden secret kayak gitu. Karena kalau semua orang tahu dirinya harus jadi apa, ya kaya semua orang, gak ada yang miskin gitu kan, gak ada yang mau disuruh-suruh kayak gitu, well, pada saatnya semua orang akan terbangun spiritual jika mereka memang memilih itu, dan itu soul plan-nya. Karmic relationship, ini dia Beb, yang aku rasa beban transformasi kalian yang udah ending. Jadi benar-benar kalian diuji nih sama semesta ya.
beberapa hubungan kalian diuji. Ini makanya ada the castle, the stone, the healer. Ya, diuji banget sama semesta. Ya, kamu mau tetap sama orang ini atau kamu mau berubah menjadi versi yang baik. Kalau orangnya masih toksik dan kamu cuma takut supaya aduh aku nggak mau jomblo, salah banget tuh Beb. Kamu nggak akan ketemu soulmate kamu kalau mindsetnya masih gitu. Earth, learning how to be human in the world but not of it. Belajar grounding. Ingat, memang kita manusia, tapi kita juga spirit. Dalam badan kita ini spirit, Beb. Jadi ingat, kita memang manusia, tapi kita more than human, ya. So aku mau lihat ya energi romansa percintaan kalian di bulan ini. What is the message? What is the message for my love, Libra? Beautiful, beautiful transformasi. My roots deeply. I am connected to the core of me. My roots. Itu udah afirmasi buat kalian. Reach deeply. I am connected to the core of me. Artinya apa? Akarku atau diriku sejati itu ya terhubung dengan higher self jiwaku. Jadi kita di bumi ini kan, kita nih di bumi nih, tapi sebenarnya kita yang di langit nih juga ada Beb, higher self. You know, yang nonton film Avatar tau gak sih? Satu ada yang di bumi pakai kendaraan jadi avatarnya kan, satu di atas gitu kan. Nah, it's kind of that way, in a spiritual way. Jadi sebenarnya diri kalian sendiri tahu kok gitu ya. And the message is, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Yang namanya kehidupan itu memang selalu berubah. Jadi jangan resisten, jangan menahan perubahan, tapi mengalirlah dengan perubahan. Kamu bakal surprise banget ya kemana semesta bawa kamu. Jadi instead of kamu menahan perubahan atau perubahan transformasi ya, kamu embrace it, you know? Okay? So I think this is it, my love. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye-bye.